Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Pada video part 9 ini, kita masuk pada bagian 3, yaitu benih-benih kebahagiaan. Dengan membacakan subbagian 13, menemukan kebahagiaan sejati, dan subbagian 14, kedamaian di tengah sengketa. Judul e-book yang akan dibacakan adalah Be Happy. Judul asal Why Worry. Penulis Sri Dhammananda, penerjemah Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara. Penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. Baiklah, kita mulai. Bagian 3, benih-benih kebahagiaan. Subbagian 13, menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan, kata sang kehidupan, adalah hadiah yang suka usil, dimenangkan oleh mereka yang berupaya dalam kesabaran. Separuh jalan engkau telah berpacu, sekarang bangkitlah dan majulah. Tujuan ada di ujung tikungan. Apakah Anda ingin berbahagia? Pertanyaan sederhana ini akan selalu dijawab dengan kata ya. Ya, kita semua tanpa terkecuali ingin bahagia. Meskipun gagasan tentang apa yang membangun kebahagiaan dan bagaimana kebahagiaan itu dicapai berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Seorang penulis berkata, kebahagiaan seperti cara pandang kebanyakan orang adalah sesuatu yang sangat jauh. Ia adalah sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan datang. Untuk orang-orang yang kurang beruntung ini, kebahagiaan adalah ujung pelangi, guci emas. Seumur hidup mereka mengejar pelangi. Mereka bagai mengejar bayangan sendiri karena mereka tak akan dapat menemukan di luar apa yang sesungguhnya ada di dalam. Penulis lain berkata, kebahagiaan itu ada di perjalanan, bukan di tujuan. Bahagialah mereka yang hidup dengan cita-cita luhur. Bahagialah mereka yang memperkaya kehidupan orang-orang sekitar. Bahagialah mereka yang membiarkan pihak lain hidup dalam kedamaian. Bahagialah mereka yang menyumbangkan sesuatu untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Bahagialah mereka yang berkarya atas dasar cinta kasih. Bahagialah mereka yang mengasihi orang lain. Bahagialah mereka yang membahagiakan orang lain. Penderitaan berarti akhir dari kebahagiaan. Kebahagiaan berarti akhir dari penderitaan. Semua orang mendamba kebahagiaan. Mereka bekerja keras siang malam untuk menggapai kebahagiaan. Meski tahu bahwa kebahagiaan itu cuma sementara. Walau berusaha mati-matian, sering mereka cuma bergerak menjauhi, alih-alih mendekati apa yang mereka damba. Mengapa bisa demikian? Mencari kebahagiaan. Kehidupan modern adalah sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mendapatkan penghargaan dalam bentuk uang, kesenangan, dan kemewahan. Gaya hidup seperti itu tidak membawa kebahagiaan sejati, melainkan menyebabkan tekanan dan keresahan. Ada saat-saat penting dalam kehidupan setiap orang ketika semua hal materi menjadi kurang berharga dibandingkan kegembiraan spiritual karena terbebas dari kelekatan duniawi. Dalam kehidupan duniawi, pentingnya kesejahteraan ekonomi untuk menjamin kehidupan yang baik tak bisa dipungkiri. Kita tak perlu berpura-pura bahwa orang bisa bahagia dalam keadaan lapar dan miskin. Kemelaratan dan kehidupan di tempat kumuh bisa merusak kebahagiaan manusia. Sungguh menyedihkan hidup di tempat kumuh, di mana keluarga besar harus tinggal, makan, tidur, dan beranak pinak dalam satu gubuk kecil yang kotor.
Kekumuhan lingkungan dan kehidupan yang tak membawa harapan sering membuat tempat seperti itu penuh dengan kepahitan. Kecuali lingkungan itu terdiri dari orang-orang suci yang mencari kedamaian dalam kemiskinan. Mudah saja menyalahkan orang-orang miskin yang menjadi penjahat. Namun kita harus bisa melihat dari sisi keputusasaan mereka. Kita harus memerangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat jika kita ingin mengurangi kejahatan dan hidup tentram. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas bagi warga negaranya seperti pangan dan papan. Dan kita juga bertanggung jawab untuk mendukung upaya pemerintah. Bagaimanapun, perlu diingat bahwa kekayaan dan kemiskinan, kebahagiaan dan kesengsaraan adalah istilah-istilah yang relatif. Orang bisa kaya tapi tidak bahagia. Yang lain mungkin miskin tapi bahagia. Kekayaan adalah berkah jika digunakan dengan benar dan bijak. Akan tetapi, bagian tragedi kemanusiaan adalah nafsu terhadap materi yang mementingkan diri sendiri saja. Yang kaya dan yang miskin sama-sama berhasrat untuk punya lebih dan lebih. Tak pernah berkata, "Aku cukup." Jika keinginan mereka tak terpenuhi, mereka hidup dalam keresahan. Tragedi bagi orang kaya adalah ketakmampuan untuk mengatasi kekayaan mereka. Mereka dengan bodoh melekat pada kekayaan itu. Karenanya kebahagiaan tidak ditemukan baik pada yang miskin maupun pada yang kaya. Sebagian beranggapan bahwa pasangan hidup yang baik dan cocok adalah sumber kebahagiaan. Mungkin benar sampai ke tataran tertentu. Yang lain berpikir bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan. Tapi keadaan ini juga tidak stabil. Teman hidup bisa mati atau meninggalkan mereka. Sementara ada anak yang malah membawa kesusahan, bukannya kebahagiaan bagi orang tua mereka. Kita harus belajar untuk merasa cukup dan bahagia dengan apa yang telah ada pada kita. Kita bahkan harus merasa bahagia dan tercukupi dengan keadaan kita yang sekarang, walau kita belum mendapatkan sedikit pun apa yang kita harapkan. Istri tanpa anak. Ada pasangan suami istri yang tidak punya anak. Meskipun untuk hal-hal yang lain mereka bahagia, sang istri sangat rindu untuk menjadi seorang ibu. Suaminya mengusulkan agar mereka mengangkat anak, tapi sang istri menginginkan darah dagingnya sendiri. Mereka telah mencoba semua pengobatan, namun tak ada yang berhasil. Sang istri menjadi semakin tertekan. Kerisauan dan rasa kegagalan mulai mengganggu batinnya. Berangsur-angsur sang suami mengamati perubahan dalam diri istrinya. Ia sering berpura-pura hamil. Pada suatu hari, ketika pulang rumah, sang suami melihat istrinya sangat gembira menimang-nimang sebuah bopongan. Ketika diperiksa, bopongan itu cuma gelondongan kayu. Ia menunjukkan kasih sayang yang besar seolah itu adalah bayinya. Ia menjaga bayinya, membuat baju untuknya, dan bahkan membuat ayunan untuk menina bobokannya. Ia benar-benar sudah bertindak seperti anak kecil yang bermain boneka. Suaminya sangat cemas melihat tingkah lakunya. Ia membawa istrinya kepada seorang psikiater terkenal. Psikiater meneliti kasus ini dengan seksama dan membuat keputusan yang mengagetkan. Ia menjelaskan kepada sang suami bahwa istrinya telah menemukan kebahagiaan dengan menghayalkan apa yang tak dapat ia raih dalam kehidupan sesungguhnya. Ia memberi nasihat bahwa merenggut kebahagiaan itu darinya akan lebih kejam daripada berusaha membuatnya bersikap rasional dengan membuang balok kayu itu. Kita lihat di sini bahwa kadang keputusan kita yang menyangkut orang lain harus dibimbing dengan hati dan bukan dengan intelektualitas yang dingin. Kita juga bisa mengatakan
bahwa melekat pada sesuatu secara berlebihan bisa mengganggu dan mengguncang keseimbangan batin kita. Kondisi yang sesuai dalam lingkungan politik, ekonomi, dan sosial adalah penting bagi kebahagiaan seseorang di tengah masyarakat. Sir Philip Gibbs dalam bukunya Cara-cara Melarikan Diri menyatakan, apa yang dicari manusia dalam pengejarannya pada kebahagiaan adalah suatu sistem pemerintahan dan masyarakat yang memberi kesempatan penuh dan adil bagi setiap orang untuk mengembangkan diri pada tingkat tertinggi, dengan pekerjaan yang menarik dan tak terlalu banyak, dengan rasa aman bagi dirinya, keluarganya, dan sahabatnya. Orang yang peka dan pemurah tidak bisa bahagia jika orang-orang di sekitarnya menderita. Dengan kenyamanan selayaknya dan dengan kebebasan berpikir dan bertindak yang hanya dibatasi oleh nilai rasa hormat yang mencegahnya berbuat sesuatu yang merugikan lingkungannya. Dalam kebebasan berpikir dan bertindak seperti itu, ia berkesempatan untuk bertualang dan bergembira, menjadi sadar akan keindahan, menjadi lebih bijaksana, lebih menguasai diri dan lingkungan, meraih segala sesuatu dalam hidup ini yang berharga bagi pikiran dan perbuatan. Ajaran Buddha mengajarkan jalan yang bijak dan tanpa kekerasan untuk meraih kebahagiaan. Tidak ada artinya berusaha meraih kebahagiaan di atas penderitaan orang atau makhluk lain. Ini sesuai dengan sabda Buddha. Terberkahilah mereka yang hidup tanpa menyakiti makhluk lain. Resep kebahagiaan. Untuk membangun kehidupan yang bertujuan dan bahagia, kita harus melatih kewelasan dan kebijaksanaan. Dua sayap yang akan membawa kita mencapai puncak kesempurnaan manusia. Jika kita mengembangkan aspek emosional dengan mengabaikan sisi intelektual, kita akan menjadi si bodoh yang baik hati. Sedangkan mengembangkan sisi intelektual dengan mengabaikan aspek emosional akan membuat kita menjadi si pintar yang dingin hati, yang tak memiliki tenggang rasa terhadap orang lain. Menurut Buddha, kewelasan dan kebijaksanaan harus dikembangkan bersama untuk mencapai keterbebasan. Kehidupan yang baik diilhami oleh cinta kasih dan dituntun oleh kebijaksanaan. Apa itu kewelasan? Kewelasan adalah cinta, derma, kebaikan, dan tenggang rasa. Kewelasan adalah sikap yang didasarkan pada cinta dan perhatian kepada semua makhluk, terutama pada saat mereka berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Dan apa itu kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah memahami segala sesuatu sebagaimana adanya dan bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur pikiran. Ketika laki-laki melihat wanita cantik dan tertarik kepadanya, ia akan berharap untuk melihatnya lagi dan lagi. Ia menciptakan kesenangan dan kepuasan dari kehadiran wanita itu. Tetapi ketika keadaan berubah dan ia tak bisa melihatnya lagi, ia mesti tidak bertindak tidak rasional dan bodoh. Ketakpuasan adalah fakta dalam pengalaman manusia. Jika ia tidak memiliki kelekatan yang tak realistis atau keterikatan terhadapnya yang mementingkan diri sendiri, ia akan relatif terbebas dari penderitaan. Di sela kesenangan duniawi, ada rasa sakit dan penderitaan. Meskipun tak bisa dibantah bahwa ada kebahagiaan dari kesenangan indrawi. Sifat kesenangan seperti ini adalah singkat dan tidak menawarkan kebahagiaan yang permanen. Penyadaran terhadap kenyataan ini adalah kebijaksanaan. Resep kebahagiaan sebenarnya sederhana. Kebahagiaan adalah keadaan pikiran. Ia tak bisa ditemukan dalam benda materi seperti kekayaan, kekuasaan, atau ketenaran. Mereka yang menghabiskan seluruh hidupnya memanen dan memupuk kekayaan lebih dari yang mereka butuhkan
akan menyesal dan kecewa menemukan setelah terlambat bahwa seluruh uang di dunia ini tak dapat membeli kebahagiaan sejati, meskipun cuma sebutir. Kita perlu tekankan lagi bahwa kekayaan itu sendiri tidaklah buruk. Tentu saja, kekayaan bisa menjadi sumber kenyamanan fisik dan kesejahteraan yang timbul karena menggunakannya dengan bijaksana untuk manfaat orang lain. Yang buruk adalah kelekatan terhadap kekayaan itu yang merupakan sumber penderitaan. Kita juga harus membedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Pengejaran kesenangan mesti dibedakan dengan pengejaran kebahagiaan. Kesenangan hanyalah pertunjukan yang cepat usai dan tidak menawarkan kebahagiaan kekal. Kesenangan bisa dibeli, tapi kebahagiaan tidak. Kebahagiaan datang dari sebelah dalam, berdasarkan kebaikan yang sederhana dan suara hati yang jernih. Tak ada orang yang bisa bahagia sebelum ia merasa cukup hati terhadap dirinya sendiri. Ketentraman batin hanya mungkin diperoleh melalui pengembangan batin atau meditasi. Begitu banyak yang harus dikerjakan, begitu sedikit yang telah dikerjakan. Hanya melalui telaah dan penyucian diri, benih kebajikan laten kita bisa bersemi, memekarkan hakikat manusiawi dan ilahi kita. Ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan keteguhan, tekad, dan perjuangan. Kebahagiaan adalah parfum yang tak bisa kau percikan kepada orang lain tanpa dirimu sendiri tertetesi sedikit. Jika Anda ingin hidup damai dan bahagia, biarlah yang lain juga hidup dengan damai dan bahagia. Kalau Anda tidak menyesuaikan diri untuk hidup dengan prinsip luhur ini, Anda tak bisa berharap untuk mencicipi kebahagiaan dan kedamaian di dunia ini. Dan janganlah Anda mengharapkan rasa hormat dari orang lain. Dale Carnegie berkata, "Jika kita ingin bahagia, berhentilah berpikir tentang kehormatan maupun hinaan, dan memberilah demi kebahagiaan dalam memberi. Hinaan adalah lumrah, seperti rumput liar. Kehormatan adalah seperti mawar. Ia harus dipupuk, disirami, dirawat, dicintai, dan dilindungi." Bukanlah sifat orang untuk menghargai sesuatu yang datang dengan mudah padanya. Hanya ketika benda itu dirampas darinya, barulah ia menghargainya. Udara yang kita hirup dan semua organ vital dianggap sudah semestinya, dan bahkan kita menyia-nyiakannya sampai suatu hari terlambat sudah. Kita semestinya tidak seperti ikan yang tak tahu nilai air sampai ketika ia dikeluarkan dari air. "Sudah saya amati," kata Abraham Lincoln, "orang bahagia jika ia membuat pikirannya bahagia." Anda tak bisa berharap memperoleh kedamaian dan kebahagiaan hanya dengan berdoa. Anda mesti berusaha untuk mendapatkan berkah itu. Percaya kepada Tuhan dan berdoa demi perlindungan mungkin saja berguna. Namun Anda seharusnya tidak lupa mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah, karena tidak ada jaminan Tuhan akan menjaga rumah Anda hingga Anda kembali. Anda mesti tidak mengabaikan tanggung jawab Anda. Jika bertindak sesuai dengan prinsip moral, Anda bisa menciptakan surga bagi diri Anda sendiri di sini, di bumi ini. Tetapi ketika Anda melanggarnya, Anda bisa merasakan api neraka di bumi ini juga. Orang mengepalkan tangan dan menggerutu ketika mereka tidak tahu bagaimana hidup sesuai dengan hukum alam karma yang berlaku universal dan menciptakan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Jika setiap orang berusaha menjalani hidup yang tidak mengganggu pihak lain, kita semua bisa menikmati kebahagiaan surgawi di dunia ini tanpa harus menunggu sampai mati. Tidaklah perlu menciptakan surga di mana-mana untuk mengimbali kebajikan atau neraka untuk menghukum kejahatan. Kebajikan dan kejahatan memiliki reaksinya sendiri yang tak bisa dihindarkan.
Salah satu pertanyaan yang paling membingungkan yang dihadapi manusia adalah, apakah benar ada tempat yang disebut surga dan neraka? Kebanyakan orang tidak memiliki pengertian yang jelas mengenai konsep ini. Di manakah surga dan neraka? Ada seorang biksu yang suka berceramah tentang surga dan neraka. Salah seorang umatnya yang capek mendengar ceramahnya yang itu-itu terus, suatu hari berdiri dan mengajukan pertanyaan. Katakan kepadaku, di mana surga dan neraka itu? Kalau kamu tak bisa menunjukkannya, berarti kamu pembohong. Biksu itu karena lugu menjadi takut. Bukannya menjawab, ia malah terdiam. Sikapnya itu makin membuat marah umat tadi. Jawab pertanyaanku, atau kuhajar kamu. Biksu itu cepat-cepat mengumpulkan nyalinya dan menjawab, neraka ada di sekitarmu sekarang. Menyadari kebenaran ini, orang itu menjadi tenang dan mulai tertawa. Ia kemudian bertanya, lalu surga itu di mana? Biksu itu menjawab, surga ada di sekitarmu sekarang. Surga dan neraka adalah apa yang kita perbuat pada kehidupan kita. Surga dan neraka ada di setiap bagian semesta di mana terdapat makhluk hidup, bukan suatu tempat yang khusus. Di mana kebahagiaan itu? Kemana kita harus mencari kebahagiaan? Di dalam diri sendiri, kata Buddha. Tak ada yang membantah bahwa kebahagiaan adalah keadaan yang paling didamba dalam hidup ini. Kebahagiaan bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kebahagiaan adalah keadaan kesadaran yang tidak tergantung pada selera fisik dan nafsu. Orang cukup hati yang tak punya baju. Seorang raja dari timur yang merasa hidupnya tidak bahagia meminta nasihat kepada seorang filsuf. Filsuf itu meminta raja mencari orang paling bahagia dan cukup hati di kerajaannya. Kemudian, pakailah bajunya, kata filsuf itu. Sesudah mencari ke sana dan kemari, sang raja akhirnya menemukan orang itu, tetapi ia tak berbaju. Merujuk kepada Buddha, seorang pengarang terkenal berkata, jika ingin melihat orang yang paling merasa cukup dan bahagia di dunia ini, lihatlah pangeran dalam baju pengemis. Nafsu adalah sebab utama penderitaan. Buang nafsu dan Anda akan terbebas dari ketakbahagiaan. Hanya ini yang kuajarkan, kata Buddha. Penderitaan dan jalan menuju akhir penderitaan. Seperti air laut satu rasanya. Demikian pula ajaranku yang berkenaan dengan penderitaan dan pelenyapannya. Akan kutunjukkan kepadamu jalan dari yang semu ke yang sejati, dari kegelapan ke kecerahan, dari kematian ke keabadian. Kedamaian dan rasa puas juga tergantung pada kebutuhan seseorang. Anjing suka tulang, bukan rumput. Lembu suka rumput, bukan tulang. Sama halnya, sebagian orang suka pada petualangan dan bukan kedamaian. Bagi yang lain, kedamaian lebih penting daripada kesenangan. Seperti juga makanan yang enak bagi satu orang bisa meracuni orang lain. Obat yang menyembuhkan yang satu bisa membawa kematian bagi yang lain. Kesenangan satu orang bisa menjadi gangguan bagi orang lain. Kebahagiaan adalah keadaan batin yang bisa dicapai dengan pengembangan batin. Sumber-sumber eksternal seperti kekayaan, ketenaran, kedudukan sosial, dan ketenaran adalah sumber kebahagiaan yang sementara. Mereka bukan sumber kebahagiaan sejati. Sumber yang sebenarnya adalah batin. Batin yang terkendali dan berkembang adalah sumber kebahagiaan sejati. Pendapat bahwa keseimbangan batin tidak mungkin dicapai adalah tidak benar. Setiap orang bisa mencapai keseimbangan dan kedamaian batin melalui penyucian batin.
Dengan melepas hal yang sementara di dunia ini, seseorang bisa memperoleh berkah kebahagiaan yang langgeng. 14. Kedamaian di tengah sengketa. Bisul tidak dapat disembuhkan dengan cara memotongnya begitu saja. Demikian pula, kita tidak dapat mengalami kedamaian secara paksa, melainkan dengan mengenyahkan sumber perselisihan. Tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia, manusia begitu membutuhkan keterbebasan dari perselisihan, niat jahat, keakuan, muslihat, dan perang yang semendesak sekarang ini. Kita mendambakan kedamaian, tidak hanya di rumah, kantor, dan kehidupan pribadi, tapi juga pada tingkatan global. Tekanan, keresahan, dan rasa takut yang timbul dari perselisihan tidak hanya merusak, tapi juga mengikis mental dan fisik kita secara terus-menerus. Perselisihan dunia nan tak kunjung padam. Dewasa ini, ancaman kehancuran global akibat nuklir benar-benar menghantui. Jika terjadi perang nuklir, tak ada tempat yang terkena sinar matahari yang bisa ditempati lagi oleh manusia. Betapa parahnya keadaan yang diciptakan manusia bagi dirinya sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu menghasilkan energi dahsyat dari atom telah membahayakan kelangsungan spesies manusia sendiri. Sepanjang manusia dikuasai ketaktahuan, sifat mementingkan diri sendiri saja, kesemena-menaan, dendam, dan kekuatan perusak lainnya, tak ada yang aman darinya. Namun ironisnya, pikiran yang mampu berbuat sejahat itu juga bisa menjadi sumber keindahan dan kemuliaan yang luar biasa. Kilatan membutakan dari ledakan bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki telah mengubah sejarah dunia. Kilatan yang menyebar dari kedua kota ini menciptakan penderitaan, ketakutan, kebencian, dan ketakpastian bagi jutaan nyawa di seluruh dunia. Sebaliknya, cahaya agung yang berkilau dan terpancar bersama dengan kecerahan Buddha di bawah pohon Bodhi lebih dari 2.500 tahun silam juga sangat penting bagi nasib manusia. Peristiwa itu menerangi jalan bagi manusia untuk menyeberang dari dunia gelap yang diliputi ketamakan, kebencian, dan kebodohan menuju dunia terang yang dipenuhi kedermawanan, kewelasan, dan kebijaksanaan. Masalah mendasar yang kita hadapi sekarang adalah kemerosotan moral dan penyalahgunaan kecerdasan. Di balik semua kemajuan yang dicapai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia ini jauh dari aman dan damai. Ilmu pengetahuan dan teknologi malah telah membuat kehidupan manusia lebih tidak aman dibandingkan sebelumnya. Jika tidak ada perbaikan spiritual yang sejalan dengan masalah manusia, kelangsungan manusia itu sendiri menjadi terancam. Buddha menunjukkan kepada manusia jalan menuju dunia baru yang damai, sejahtera, dan penuh niat baik. Tapi hari ini, manusia telah melupakan pesan abadi itu. Pemusnahan oleh nuklir hanya sebatas tombol. Kita mungkin saja bisa mengendalikan kekuatan alam, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jika kita terus berjalan seperti ini, hanya ada satu jalan yang kita jalani, jalan menuju penghancuran dan pemusnahan diri. Dalam mencari kedamaian dan harmoni, para pemimpin dunia telah berusaha merumuskan persetujuan dan perjanjian internasional untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan antar bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai badan dunia didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk menjaga kestabilan dan keteraturan dunia. Mungkin ini bukan wadah yang paling baik untuk mencapai maksud itu, tapi setidaknya menawarkan sistem yang bisa bekerja, di mana bangsa-bangsa yang bertikai bisa bertemu dalam cara yang beradab untuk menyelesaikan persoalan mereka.
Kekerasan, ketakutan, dan kecurigaan di antara bangsa, negara, dan agama bagaimanapun tidak membuat kesepakatan damai sebagai tujuan yang mudah dicapai. Meskipun banyak waktu yang telah dihabiskan untuk negosiasi dan retorika di PBB, negara-negara masih bertarung satu sama lain dan kesepakatan gencatan senjata dilanggar dengan segala alasan yang telah bisa diperkirakan sebelumnya. Di mana orang bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam keadaan seperti itu? Kebahagiaan tak akan hadir selama masih ada rasa takut, pementingan diri sendiri, dan ketamakan. Pencapaian kedamaian. Hidup yang bahagia dan cukup hati tidak dapat dicapai jika kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk bersengketa dan berseteru. Untuk dapat hidup damai, kita mesti meninggalkan segala macam sengketa. Hati yang terbebas dari sengketa akan bebas menjadi wahana kebahagiaan, bukannya halangan bagi masyarakat. Pikiran yang tak tampak dan dahsyat bisa diarahkan menjadi berkah bagi manusia, bukannya bencana. Bisul tak dapat disembuhkan hanya dengan memecahkannya. Darah yang kotor cuma akan menghasilkan lebih banyak bisul lagi. Sebab utamanya harus diselidiki terlebih dahulu dan dihilangkan untuk bisa sembuh sama sekali. Demikian juga, untuk mendapatkan kedamaian, hati dan pikiran yang menjadi dasar perbuatan manusia mesti ditenangkan terlebih dahulu. Ini bisa dicapai dengan kebangkitan spiritual yang sungguh-sungguh. Yang penting bukan keimanan belaka, tetapi juga hidup dalam cinta, ketulusan, dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh para guru spiritual. Banyak kekacauan yang kita derita diakibatkan oleh ketakmampuan kita mengendalikan pikiran kita. Setiap saat, pikiran kita bersinggungan dengan tampakan, suara, rasa, dan lain-lain. Kita menyukai atau tidak menyukai pengalaman itu, ingin atau tidak ingin, dan pada gilirannya membangkitkan resah, takut, hasrat, dan nafsu. Ini juga menyebabkan tekanan fisik yang jika berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai penyakit fisik. Dengan mengembangkan keheningan batin, dengan kemampuan menenangkan batin yang selalu berkeliaran, kita dapat membebaskan diri kita dari segala masalah ini dan merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan jasmani. Meninggalkan kenikmatan duniawi. Para guru agama selalu menyatakan bahwa kebahagiaan manusia tidak tergantung pada pemuasan nafsu dan selera fisik atau pada penumpukan materi. Fakta ini juga bisa dijelaskan dari pengalaman empiris manusia. Meskipun kita memiliki segenap kesenangan duniawi, kita tetap saja tidak merasa bahagia dan damai. Jika pikiran kita terus-menerus dibayangi oleh keresahan dan kebencian yang timbul dari ketakwaan akan hakikat sejati keberadaan. Kebahagiaan sejati tidak bisa dijabarkan dalam istilah kekayaan, kekuatan, anak, kemasyuran, atau penemuan. Semua ini tak diragukan lagi mampu membawa kenikmatan fisik yang sementara, tapi bukan kebahagiaan dalam artian tertinggi. Apalagi jika semua itu diperoleh dengan cara-cara yang licik dan tidak benar. Semua itu malah menjadi sumber penderitaan, rasa bersalah, dan penyesalan, bukannya kebahagiaan. Ketika aku berbuat baik, aku merasa enak. Ketika aku berbuat buruk, aku merasa tidak enak. Itulah agamaku. Abraham Lincoln. Pemandangan yang elok, musik yang merdu, aroma yang menggiurkan, rasa yang lezat, dan sentuhan yang menggoda, menyesatkan dan menipu kita. Hanya menjadikan kita budak kenikmatan duniawi. Meskipun tak ada yang memungkiri bahwa ada momen-momen kebahagiaan dalam perasaan yang dibawa oleh indera, namun semua itu bersifat sementara. Jika direnungi,
seseorang bisa memahami kesementaraan dan sifat tidak memuaskan dari kesenangan indrawi semacam itu, dan membuka jalan untuk pengertian yang lebih baik terhadap realitas. Jika materi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan, maka kekayaan dan kebahagiaan adalah sinonim. Betulkah begitu? Seorang penyair menyatakan keberatannya terhadap kepercayaan seperti itu. Mampukah kekayaan melahirkan kebahagiaan? Lihatlah ke sekeliling. Betapa menyedihkan, betapa memilukan. Nasib apa yang bisa dicurahkan kekayaan? Pikiran menelannya dan meminta lebih. Kekayaan tak bisa memadamkan api hasrat ketamakan. Kita tak bisa benar-benar bahagia jika cuma mencari kepuasan nafsu hewani yang bersemayam dalam diri kita melalui makanan dan seks. Jika memang demikian halnya, maka dengan kemajuan besar yang dicapai dalam setiap sendi kehidupan, dunia kini telah berada dalam jalan menuju kebahagiaan sempurna. Tapi jelas sekali, tidaklah demikian halnya. Nafsu duniawi tidak akan pernah dipuaskan sepenuhnya, karena segera setelah kita mendapatkan sesuatu, kita menjadi tidak puas dengannya dan menginginkan yang lain karena kita semua menikmati senangnya merindukan sesuatu. Ketika perubahan dan keasuhan terjadi pada apa yang kita lekati, kita jadi sedih. Kenikmatan indrawi bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan sejati hanya bisa muncul dari batin yang terbebas sepenuhnya. Sumber kehidupan tidak bersifat fisik, namun mesti ditemukan dalam batin yang terbebas dari gangguan pikiran. Harta duniawi tidaklah kekal, tetapi harta adi duniawi seperti keyakinan, kemoralan, kedermawanan, kejujuran, dan kebijaksanaan tidak akan luntur. Kelekatan emosional, kebencian, dan iri hati merendahkan nilai kemanusiaan seseorang. Sementara niat baik, simpati, dan keseimbangan batin membuatnya menjadi mulia bahkan suci dalam hidup ini. Manusia hanya bisa mengembangkan dan menjaga kedamaian batinnya dengan membawa pikirannya ke dalam, bukan keluar. Waspadalah terhadap bahaya dan jebakan kekuatan-kekuatan yang merusak seperti ketamakan, kebencian, dan kekeliru-tahuan. Belajarlah mengembangkan dan mempertahankan kekuatan yang baik seperti kebajikan, kasih, dan kerukunan. Medan pertempuran ada di dalam diri kita, dan di dalam kiri kita jugalah peperangan terbesar berlangsung dan harus dimenangkan. Pertempuran itu tidak diperangi dengan senjata, namun dengan kesadaran mental terhadap semua kekuatan negatif dan positif di dalam batin kita. Kesadaran ini adalah kunci untuk membuka pintu di mana sengketa dan perseteruan serta pikiran yang baik muncul. Batin adalah sumber tertinggi dari semua kebahagiaan dan kesengsaraan. Supaya ada kedamaian dalam dunia ini, batin tiap individu harus bersikap dahulu damai dan bahagia. Kebahagiaan individu kondusif terhadap kebahagiaan masyarakat. Sementara kebahagiaan masyarakat berarti kebahagiaan bangsa. Di atas kebahagiaan bangsalah kebahagiaan dunia berdiri. Dari pelajaran kehidupan, jelaslah bahwa kemenangan sejati tidak dicapai dengan kekerasan. Sukses tak pernah diperoleh dengan perselisihan. Kebahagiaan tak pernah dialami melalui niat buruk. Kedamaian tak pernah dicapai dengan penumpukan kekayaan dan kekuasaan duniawi. Kedamaian diperoleh dengan melepas sifat mementingkan diri sendiri dan melayani dunia dengan kasih. Damai di hati menaklukkan semua kekuatan buruk. Damai juga membantu kita mempertahankan batin yang sehat dan menjalani kehidupan yang kaya akan kebahagiaan dari kecukupan hati.
Kalena dhamma ssavanang etam mangkala muttamang